Kita sering dengar kalau negara-negara muslim pasti saling mendukung, tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Kita ambil contoh Iran, negara besar, mayoritas muslim, punya pengaruh kuat di Timur Tengah. Tapi justru banyak negara Arab yang tidak mendukung Iran. Kenapa bisa begitu? Hari ini kita akan bahas kenapa banyak negara Arab menjaga jarak bahkan bersitegang dengan Iran. Mulai dari perbedaan mazhab, konflik proksi, hingga aliansi-aliansi rahasia di balik layar. Untuk paham kenapa hubungan mereka tegang, kita perlu mundur sebentar ke tahun 1979. Saat itu terjadi revolusi Islam di Iran. Rezim kerajaan digulingkan dan Iran berubah jadi negara Islam Syiah yang anti Barat. Sementara negara-negara Arab seperti Saudi, Uni Emirates Arab, bahkan Mesir, mayoritas Sunni dan punya hubungan baik dengan Barat. Perbedaan aliran agama ini makin lama makin dalam karena dibarengi dengan ambisi Iran untuk memperluas pengaruh politiknya. Iran gak langsung berperang dengan negara Arab, tapi mereka main lewat konflik proksi. Artinya mereka dukung kelompok tertentu di negara lain untuk mempengaruhi situasi politik. Contohnya di Yaman, Iran dukung kelompok Syiah Houthi untuk melawan pemerintah yang didukung Arab Saudi. Di Lebanon, Iran punya pengaruh besar lewat kelompok Hizbullah. Di Suriah, Iran bantu rezim Bashar al-Assad yang juga didukung Rusia. Di Palestina, Iran mendanai Hamas dan Jihad Islam Palestina. Kelompok-kelompok ini sering dianggap ancaman oleh negara-negara Arab Sunni. Arab Saudi dan Iran bisa dibilang rival abadi. Saudi mewakili Sunni, Iran mewakili Syiah. Keduanya sama-sama penguasa besar di Timur Tengah. Sejak tahun 2015, Saudi memimpin koalisi perang di Yaman untuk melawan Houthi, kelompok yang dibiayai dan dipersenjatai Iran. Selain itu, hubungan Saudi dan Iran sempat putus total tahun 2016 setelah ada serangan terhadap kedutaan Saudi di Iran. Hubungan diplomatik langsung dihentikan. Meski tahun 2023 sempat membaik berkat mediasi Cina, di lapangan ketegangan tetap ada. Uni Emirates Arab ikut perang di Yaman bersama Saudi, tapi sejak 2022 Uni Emirates Arab juga jadi korban. Wilayah mereka diserang drone dan rudal oleh Houthi. Yang bikin menarik, Uni Emirates Arab juga mulai mendekat ke Israel lewat perjanjian Abraham Accords. Tujuannya sama, untuk menghadapi ancaman dari Iran. Secara diplomatik, Uni Emirates Arab memang tetap berkomunikasi dengan Iran. Tapi secara militer dan strategi, Uni Emirates Arab jelas berada di sisi yang berseberangan. Bahrain sering disebut sebagai garis depan pertarungan Arab versus Iran. Negara kecil ini mayoritas penduduknya Syiah, tapi pemerintahnya Sunni. Iran dituduh ikut mendukung gerakan protes Syiah di Bahrain. Tahun 2016, Bahrain memutus hubungan diplomatik dengan Iran. Bahkan hingga kini mereka masih menganggap Iran sebagai ancaman utama. Kuwait lebih moderat. Mereka tidak terlalu keras terhadap Iran, tapi tetap hati-hati. Sebagai anggota Dewan Kerjasama Teluk (GCC), Kuwait ikut dalam perjanjian keamanan regional yang secara tidak langsung ditujukan untuk menahan pengaruh Iran. Kuwait juga punya pangkalan militer Amerika Serikat, yang berarti mereka tetap berada di orbit negara-negara anti-Iran. Yordania semakin tegas menolak campur tangan Iran. Mereka pernah menggagalkan penyelundupan senjata dari milisi yang terafiliasi dengan Iran lewat perbatasan Suriah. Pemerintah Yordania juga menuduh Iran mencoba menyusup ke dalam negeri dengan mendukung gerakan Islam radikal. Bahkan saat perang Gaza pecah, Yordania memperingatkan agar tidak menjadikan wilayahnya sebagai jalur perang proksi.
Mesir. Mesir punya posisi yang agak unik. Mereka tidak terlalu frontal terhadap Iran, tapi juga tidak mendukungnya. Sejak era Presiden Sisi, Mesir lebih memilih jadi mediator. Saat konflik Gaza meledak, Mesir fokus pada gencatan senjata, bekerja sama dengan Qatar dan Amerika Serikat. Mesir tidak ingin konflik besar, tapi mereka juga tidak mau Iran punya pengaruh terlalu besar. Maroko. Pada tahun 2018, Maroko memutus hubungan diplomatik dengan Iran. Alasannya, Iran dituduh membantu kelompok separatis di Sahara Barat, Front Polisario. Melalui Hizbullah, Iran disebut-sebut mengirim senjata ke kelompok tersebut. Langkah Maroko ini memperjelas posisinya, tidak ingin Iran ikut campur di wilayahnya. Dari semua contoh tadi, kita bisa simpulkan kenapa negara-negara Arab tidak mendukung Iran. Pertama, perbedaan mazhab. Iran adalah Syiah, mayoritas negara Arab itu Sunni. Dua aliran ini sering bentrok baik secara ideologi maupun politik. Kedua, ambisi geopolitik Iran. Iran ingin jadi pemimpin kawasan. Negara Arab seperti Saudi, Uni Emirates Arab, dan Mesir tentu tidak mau pengaruhnya dikalahkan. Ketiga, konflik proksi dan kelompok militan. Iran aktif mendukung kelompok seperti Houthi, Hizbullah, dan Hamas. Bagi negara Arab, ini bukan bantuan tapi ancaman. Jadi, meskipun sama-sama Muslim, Iran dan banyak negara Arab justru berada di sisi yang berlawanan. Agama saja tidak cukup menyatukan. Yang lebih menentukan adalah kekuasaan, keamanan, dan kepentingan. Itulah kenapa banyak negara Arab tidak mendukung Iran, karena di balik setiap aliansi selalu ada kepentingan nasional yang jadi pertimbangan utama. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung channel Rangkum Ilmu biar kita bisa terus kasih konten seru, mendalam, dan penuh wawasan. Sampai jumpa di episode berikutnya.